Pengkhianatan bermula ketika orang Indonesia tergiur dengan harta. Indonesia sangat kaya, tetapi masyarakatnya kok banyak yang miskin. Lalu masalahnya di mana? Ya, sebelumnya kita paparkan bahwa Indonesia ini sangat kaya akan sumber daya alamnya. Begitupun dengan penduduknya yang mencapai 200 juta lebih. Ya, saat ini mungkin mendekati 300 juta. Dengan kekayaan alam dan sumber daya tersebut, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara kaya dan negara maju di dunia. Tetapi apakah potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh rakyat Indonesia? Tentu saja tergantung dari pemimpin-pemimpin dan rakyatnya yang bijak. Pemimpin saja yang bijak tidak mungkin, tetapi rakyatnya juga harus memiliki pengetahuan dan cara berpikir yang sejalan dengan pemerintah. Seperti bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam dan bagaimana cara mengelolanya sendiri tanpa memberikan kesempatan bagi orang lain untuk merampoknya. Perampokan sumber daya alam di Indonesia sudah terjadi sejak masa dahulu. Hal ini terkait dengan penjajahan di Indonesia yang diawali dengan pengkhianatan. Jadi, pengkhianatan bermula ketika orang Indonesia tergiur dengan harta. Tetapi ketika Indonesia mengumandangkan kemerdekaan Indonesia, disitulah para pengkhianat di bumi hanguskan. Tetapi apakah pengkhianat pada saat setelah itu hancur atau musnah? Tidak. Sampai sekarang para pengkhianat itu tetap ada, tetapi dalam skala yang lebih kecil. Meskipun dalam skala yang lebih kecil, tetapi peran mereka tetap besar dan menguntungkan diri mereka sendiri. Inilah wujud dari para pengkhianat. Dan para pengkhianat tidak pernah menguntungkan Indonesia. Para pengkhianat selalu merugikan rakyat kebanyakan Indonesia, sehingga rakyat Indonesia tidak mampu bangkit dari keterpurukan, dari tidur panjangnya. Alam Indonesia sangat kaya, tetapi kenapa masyarakatnya miskin? Kenapa negaranya miskin? Kenapa PDB negaranya sangat terendah dibandingkan dengan negara-negara yang kekayaan alamnya sangat tinggi? Kita berbicara soal kemandirian suatu negara. Kenapa Indonesia tidak bisa mandiri? Karena pejabatnya yang kurang jiwa nasionalismenya, masih memikirkan dirinya sendiri, masih memikirkan keluarganya, masih memikirkan nasib orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah perbedaan orang luar dengan orang Indonesia. Karena dirinya belum beres ketika pemegang satu amanah. Ia menjabat untuk mencari uang. Ia menjabat bukan untuk mengabdi. Inilah sebabnya kenapa orang Indonesia sulit untuk maju. Kenapa negara Indonesia sulit untuk maju? Karena hal-hal semacam itu tadi. Kita bandingkan negara Rusia pada saat ini, negara kaya dari sumber daya alam, Indonesia pun sama. Tetapi kenapa Rusia bisa mandiri, bahkan mampu menciptakan peralatan militer yang sangat canggih, dan Indonesia tidak bisa? Padahal Indonesia memiliki bahan baku yang sangat komplit, seperti nikel, seperti emas, dan tembaga lainnya. Kenapa Indonesia tidak bisa? Karena Indonesia memiliki sumber daya alam tersebut, tidak mengelolanya sendiri. Bung Karno memiliki suatu ideologi dari sisi ekonomi, yakni berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia harus dikelola oleh bangsa sendiri. Orang lain tidak boleh mengelola. Itulah yang pernah dilontarkan oleh Bung Karno, sehingga dengan pernyataan tersebut menjadikannya dibenci oleh negara yang memiliki kepentingan, sehingga pada akhirnya ia pun lengser. Berbeda dengan Rusia, sumber daya alam yang dimiliki oleh Rusia itu dikelola sendiri, memiliki pabrik sendiri, tenaga perusahaan sendiri, sehingga ia mampu berdiri hingga saat ini, meskipun pernah runtuh saat masih menjadi Uni Soviet karena suatu hal, karena perang. Jadi Indonesia bisa bangkit ketika pengkhianat itu musnah. Ketika para pejabat itu sudah selesai dengan dirinya, maka ia bisa memegang amanah dari rakyat Indonesia.